Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengaran. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran. Kita telah mempelajari bahwa bunyi dihasilkan oleh getaran. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama yaitu bunyi merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Bunyi juga dapat dipantulkan dan bunyi juga dapat diserap. Medium perambatan bunyi ada 3, yaitu medium padat, medium cair, dan medium gas. Yang pertama, bunyi merambat pada medium padat. Contohnya yaitu pada permainan telepon kaleng. Yang kedua yaitu bunyi dapat merambat pada medium cair. Contohnya, mendengarkan air melalui corong yang baknya dipukul menggunakan batu. Yang ketiga yaitu perambatan bunyi melalui medium gas. Contohnya yaitu pada bunyi lonceng atau ketika berbicara bersama teman. Berikutnya yaitu jenis-jenis bunyi pantul. Yang pertama yaitu bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli. Biasanya, jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat, maka bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras bunyi asli. Jenis bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya terdengar terlebih dahulu. Gema biasanya terjadi jika bunyi dipantulkan oleh dinding pemantul yang sangat jauh. Nah, berikut ini merupakan contoh pemantulan bunyi gema. Nah, demikian contoh pemantulan gema. Jenis pantul yang ketiga yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang terdengar kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi pantul bercampur dengan bunyi asli. Nah, berikut ini contoh dari bunyi gaung atau kerdam. Nah, demikian contoh dari gaung atau kerdam. Sifat bunyi yang terakhir yaitu bunyi dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Contoh benda peredam bunyi adalah karpet, kertas, kain, busa, spons, wol, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Nah, kalian bisa perhatikan di sini telah ada gambar anatomi telinga. Jadi, setiap bagian-bagian ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini memiliki fungsi menangkap dan menyalurkan gelombang bunyi ke lubang telinga. Bagian berikutnya disebut dengan lubang telinga. Nah, fungsi dari lubang telinga ini adalah sebagai tempat masuknya gelombang bunyi ke saluran pendengaran. Bagian berikutnya disebut dengan saluran pendengaran.
Fungsi dari saluran pendengaran ini adalah meneruskan rangsang gelombang bunyi ke gendang telinga. Daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran termasuk telinga bagian luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan, yang memiliki fungsi umum untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk diteruskan ke telinga bagian tengah. Bagian berikutnya yaitu gendang telinga, atau bisa juga disebut dengan selaput gendang atau membran timpani. Fungsinya adalah mengubah bunyi menjadi getaran. Bagian berikutnya yaitu tulang pendengaran. Jadi ada 3 macam tulang pendengaran yang disebut dengan tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, fungsi dari tulang pendengaran ini adalah memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga dalam. Bagian berikutnya yaitu disebut dengan saluran eustasius. Fungsi dari saluran eustasius ini adalah menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi, tulang pendengaran, saluran eustasius, dan gendang telinga merupakan bagian dari telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Bagian berikutnya yaitu kalian bisa perhatikan di sini ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikutnya, ada bagian yang disebut dengan rumah siput atau koklea, di mana fungsi dari rumah siput atau koklea ini adalah mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Bagian berikutnya ada saraf pendengaran, di mana saraf pendengaran ini berfungsi mengumpulkan semua getaran yang diterima untuk dikirim ke otak dan diproses oleh otak. Kemudian bagian yang terakhir itu disebut dengan otot pendengaran. Fungsi dari otot pendengaran ini adalah membantu kerja dari saraf pendengaran. Nah, berikutnya yaitu telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, saraf pendengaran, dan otot pendengaran. Telinga bagian dalam berfungsi sebagai pusat kendali dari indera pendengaran untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, demikian bagian-bagian serta fungsi-fungsi dari telinga. Berikutnya kita akan membahas tentang cara kerja telinga. Nah, bagaimana cara kerja telinga? Yang pertama, bunyi yang berasal dari lingkungan akan ditangkap oleh daun telinga untuk diteruskan ke lubang telinga. Nah, bunyi yang telah ditangkap tadi setelah diteruskan ke lubang telinga akan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran pendengaran. Bunyi yang berada di gendang telinga menyebabkan gendang telinga tersebut bergetar. Nah, gendang telinga yang bergetar kemudian akan mengirimkan getaran tersebut ke 3 tulang pendengaran dan 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian akan diteruskan ke rumah siput. Tulang-tulang pendengaran memperbesar getaran bunyi dan mengirimnya ke telinga dalam atau rumah siput. Nah, pada rumah siput ini terdapat cairan limfa. Kemudian cairan limfa dalam rumah siput bergetar dan mengaktifkan ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian bunyi itu akan diteruskan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Saraf pendengaran membawa sinyal bunyi ke otak, kemudian otak akan menerjemahkan bunyi agar dapat kita pahami, sehingga bunyi itu dapat kita dengar. Nah, demikianlah cara kerja dari telinga, mengapa bunyi bisa kita dengar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit pada telinga. Yang pertama yaitu tuli atau tidak dapat mendengar.
Kelainan ini dapat dialami sejak lahir dan dapat juga setelah dewasa. Tuli sejak lahir mengakibatkan orang tidak dapat berbicara. Orang yang tidak tuli sejak lahir dapat menjadi tuli jika mengalami kerusakan gendang telinga dan saraf-saraf pendengaran. Yang kedua yaitu bisul atau luka di dalam telinga. Kelainan ini dapat disebabkan oleh infeksi. Kebiasaan buruk mengorek telinga menggunakan jari atau korek api dapat melukai telinga. Kemudian yang ketiga yaitu otomikosis, yaitu infeksi saluran pendengaran di bagian luar yang disebabkan oleh jamur. Kemudian yang keempat yaitu otosklerosis, yaitu kelainan yang terjadi pada tulang-tulang pendengaran. Dan yang terakhir, keluar cairan berbau busuk dan telinga. Nah, kelainan ini dapat terjadi karena radang pada telinga bagian dalam. Penyakit ini dapat disembuhkan jika ditangani dengan serius. Selanjutnya, kita belajar cara menjaga kesehatan telinga. Nah, cara yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menjaga kesehatan telinga dengan cara membersihkan menggunakan benda-benda yang lembut. Menjaga kebersihan telinga agar lubang telinga tidak tersumbat, harus berhati-hati supaya tidak merusak gendang telinga. Yang kedua yaitu menghindari suara keras dan bising. Misalnya suara mesin atau musik yang terlalu keras. Kemudian, jika telingamu sering berdenging, segeralah pergi ke dokter untuk mengeceknya. Kalian bisa pergi ke dokter THT, yaitu telinga, hidung, dan tenggorokan. Telinga berdenging sering menjadi gejala awal penyakit tuli yang harus mendapatkan penanganan dari dokter. Demikian yang dapat Ibu berikan pada video kali ini. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami materi yang Ibu sampaikan lewat video dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Bu Tri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.